Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada malam ini saya akan mengajak saudara sekalian untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 dan kita akan membaca ayat 45 sampai 47. 1 Korintus pasal 15 dan kita akan membaca ayatnya yang ke-45 sampai 47. Saya akan tunggu sampai saudara menemukan ayat ini untuk kita sama-sama renungkan. Kalau sudah ketemu saudara-saudara, saya akan bacakan untuk saudara sekalian, demikianlah bunyinya. Demikian pula telah tertulis, manusia Adam yang pertama telah menjadi jiwa yang hidup. Adam yang terakhir sebagai roh yang menjadikan hidup. Namun, yang pertama bukanlah yang rohani, tetapi yang jiwani. Baru sesudah itu yang rohani. Manusia pertama berasal dari bumi, dibuat dari tanah. Manusia kedua berasal dari Shamayim, yaitu Tuhan. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin kita memahami dengan baik tentang siapakah Yeshua itu. Banyak sekali orang yang merasa bingung dan tidak paham tentang siapa Yeshua itu. Karena ketika Yeshua berdoa di kayu salib, Yeshua katakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu timbul pertanyaan yang mengatakan, loh, katanya Yeshua itu Tuhan. Kok berdoa kepada Bapa? Bukankah Tuhan itu ada di Shamayim atau di sorga, sementara Yeshua itu tidak lebih dari manusia biasa? Kemudian ketika Yeshua baru dibaptis, ada suara yang mengatakan, inilah putraku yang mana aku berkenan atas dia. Masa Yeshua itu Tuhan, apalagi kalau kita melihat Yeshua dicobai oleh setan, masa Tuhan bisa dicobai oleh setan? Nah, kebingungan ini membuat orang lalu mengambil kesimpulan, iya ya, untuk apa saya terus berlanjut menyembah Yeshua? Wong dia manusia biasa, tidak lebih dari kita kok. Bodoh amat kita menyembah Yeshua. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh orang-orang itu, bahwa Yeshua itu tidak lain hanyalah manusia biasa. Dia tidak ada unsur Tuhan sama sekali di dalamnya. Jadi, ya kita tidak bisa terima Yeshua itu sebagai Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini saya akan ajak saudara untuk bersama-sama mempelajari siapa sebetulnya Yeshua itu. Di kitab yang kita baca, Rabi Saul mengatakan bahwa Yeshua itu adalah Adam kedua. Adam pertama itu sudah gagal. Adam kedua dia berhasil. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bisakah Tuhan itu menjadi manusia? Menurut saudara, bisa atau tidak Tuhan jadi manusia? Bisa ya, saya bersyukur jemaat di sini memahami akan hal ini.
Kalau Tuhan tidak bisa jadi manusia, dia tidak maha kuasa, saudara. Tuhan bisa jadi manusia. Tetapi kenapa orang Yahudi menolaknya? Jadi sebelum saya menerangkan tentang Yeshua, si manusia Tuhan itu, saya akan sedikit singgung. Mengapa orang Yahudi kok menolak? Ternyata mereka mempergunakan ayat di kitab Bamidbar pasal 23 ayat 19, saudara-saudara. Di sana dikatakan Elohim bukanlah manusia sehingga dia berdusta, juga bukan seorang anak manusia sehingga ia menyesal. Apakah setelah dia berfirman dan dia tidak melakukannya, dan setelah dia berbicara maka dia tidak menegakkannya? Nah, di sini ada kata-kata yang membuat orang Yahudi itu menolak. Yang pertama dikatakan Elohim bukanlah manusia. Kemudian dikatakan juga bukan seorang anak manusia. Nah, dua kata ini itu diklaim oleh mereka bahwa inilah dasar untuk kita menolak Yeshua itu sebagai Tuhan. Dia tidak lebih dari nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Dia hanyalah manusia biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mendengar ucapan orang Yahudi yang mengatakan seperti ini, khususnya para rabi-rabi sekarang, sebetulnya kita bisa tanya sama mereka. Kalau Anda menggunakan ayat ini, saya mau tanya, yang ngomong ini siapa? Kalau saudara ikuti ceritanya, yang ngomong siapa, saudara? Yang ngomong Bileam. Betul tidak, saudara? Yang ngomong ini Bileam. Apakah Bileam itu seorang nabi? Apakah Bileam itu seorang yang hidupnya berkenan kepada Bapa Yahweh? Tidak. Lawang ucapan Bileam kok dipercaya. Ya. Dan saya katakan kalau Tuhan tidak bisa menjadi manusia, waduh, berarti dia tidak maha kuasa dong. Karena dia maha kuasa, dia bisa menjadi apa saja. Bahkan sejuta fenomena pun dia bisa lakukan itu. Nah, sekarang saudara yang terkasih, kalau Tuhan itu jadi manusia, keilahiannya Tuhan itu hilang atau tidak? Tidak. Saya senang saudara di sini pandai, pinter. Jika Tuhan menjadi manusia, berarti keilahiannya tidak hilang. Dia menjadi manusia dan saat dicobai, yang dicobai itu adalah kemanusiaannya, bukan ketuhanannya, saudara. Sampai di sini paham? Jadi sekali lagi, kalau Tuhan jadi manusia, keilahiannya tidak hilang. Dia menjadi manusia dan saat dicobai, yang dicobai adalah kemanusiaannya. Rabi Saul mengatakan bahwa dia yang datang dari tempat yang maha tinggi, dialah Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini mengambil rupa manusia dan mengosongkan dirinya. Jadi saat dia memiliki peran manusia, maka Yeshua itu betul-betul tidak ada keilahian. Dia kosong sama sekali. Karena dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia. Nah, sekali lagi saudara, Yahweh menjadi manusia berarti ketuhanannya tidak hilang. Tidak juga berubah. Karena Tuhan itu tidak bisa berubah. Baik dahulu,
sekarang dan selama-lamanya. Sekali lagi tanamkan ini di pikiran saudara. Ketika Yahweh menjadi manusia, keilahiannya tidak hilang. Saya ambil contoh misalnya, kita tentu tahu di Indonesia ini memiliki seorang presiden yang baik, Bapak Joko Widodo. Ketika Pak Joko Widodo itu menanggalkan atributnya, dia tidak menggunakan pakaian kebesaran, dia menggunakan kaos biasa, kemudian dia mencangkul bersama dengan seorang petani. Pertanyaannya, apakah dengan dia melakukan seperti itu, berarti kepresidenannya itu hilang? Tidak hilang, saudara. Dia tetap seorang presiden. Sama seperti ketika Yahweh menjadi manusia, keilahian, ketuhanannya tidak pernah hilang. Ketuhanannya juga tidak pernah berubah. Waktu jadi manusia, akhirnya dia memiliki dua hakikat, yaitu Tuhan dan manusia. Ini harus kita ketahui, saudara. Nah, Yeshua itu adalah Yahweh sendiri. Di dalam kitab Yohanan pasal 8 ayat 58 dikatakan, Yeshua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ada. Yeshua berkata, sesungguh-sungguhnya. Kalau Yeshua ngomong sesungguh-sungguhnya, itu berarti sungguh atau tidak? Dia sungguh. Dan dia katakan bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, inilah Yeshua menunjukkan identitasnya, bahwa dia itu adalah Yahweh sendiri, Sang Pencipta alam jagat raya yang turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, betapa dahsyatnya berita Yahweh Sang Pencipta turun ke dalam dunia ini. Dan itu jelas paling ditakuti oleh setan. Setan tidak suka. Karena dengan turunnya Yeshua ke dalam dunia ini, maka seluruh kedoknya setan atau topengnya setan akan dibongkar habis oleh Yeshua. Nah, bukti bahwa Yeshua itu menjadi manusia, 100% manusia, yaitu ketika dia lapar. Saat berpuasa dia lapar. Dia pun bisa ngantuk dan tertidur. Bahkan ketika dia naik perahu bersama dengan murid-muridnya, Yeshua tidur di buritan sebuah telam. Yeshua bahkan kecapean dan dia bisa tidur seperti kita yang juga tidur. Dia bahkan pernah merasa takut. Ketika dia ada di Taman Getsemani, Yeshua mengalami rasa takut yang luar biasa hebat. Tetapi takutnya Yeshua dengan takutnya kita itu beda, saudara. Takutnya kita itu adalah kalau kita mau disiksa. Yeshua tahu kalau nanti dia minum cawan murka Yahweh, dia pasti akan disiksa. Dia pasti akan diperlakukan layaknya manusia yang berdosa. Dia tahu. Dan Yeshua tidak pernah takut akan cambuknya tentara Romawi. Yeshua juga tidak takut akan pukulan orang Romawi.
Yesua juga tidak takut akan mahkota duri. Tetapi yang ditakutkan oleh Yesua adalah ketika dia ditinggalkan oleh Bapa. Berbeda dengan manusia, saudara. Kalau manusia kadangkala meninggalkan Bapa, tetapi Yesua dia takut ditinggalkan Bapa. Dan ketika cawan murka Yahweh itu diminum, maka seluruh kehidupan Yesua itu diliputi oleh seluruh dosa manusia. Dan kemarahan Yahweh ditumpahkan kepada Yesua sebagai wakil dari kita semuanya, saudara. Nah, teologi yang seperti ini yang tidak bisa diterima oleh agama manapun. Kecuali hanya anugerah kita bisa menerima bahwa Yahweh itu berperan menjadi manusia dan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itulah yang saya tunjukkan tentang sisi manusia. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Yesua dicobai? Yesua dicobai agar dia menjadi prototipe atau model manusia Torah yang disebut dengan Torah Chaim yang melakukan Torah Sepiktav. Sekali lagi saya singgung tentang istilah Torah Sepiktav dan Torah Chaim. Sekali lagi saya katakan, orang-orang Yahudi, mereka percaya adanya 3 Torah. Torah yang pertama adalah Torah Sebalpe. Torah Sebalpe adalah Torah lisan. Seperti pada waktu Tuhan berbicara kepada Abraham, seperti Tuhan berbicara kepada Adam, itu Torah lisan. Karena pada waktu itu Torah belum ditulis. Itulah yang disebut dengan Torah Sebalpe. Kemudian pada zaman Moshe atau zaman Musa, Torah mulai ditulis. Peraturan tidak cuma diucapkan secara lisan, tetapi peraturan itu ditulis untuk mengingat. Jadi sekalipun Tuhan itu diam, peraturannya sudah ada yang tertulis. Nah, peraturan yang tertulis itu disebut dengan Torah Sepiktav, saudara. Lalu sekarang, peraturan lisan sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah peraturan yang tertulis. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya menjalani yang tertulis ini? Caranya bagaimana ini Torah yang sudah tertulis ini, gimana cara jalaninya itu seperti apa? Mempraktekannya itu seperti apa? Rupa-rupanya nabi-nabi mencoba untuk mempraktekkan banyak gagalnya, saudara. Itu sebabnya Yesua sebagai prototipe dari manusia pelaku Torah Sepiktav. Itu sebabnya Yesua disebut sebagai Torah Chaim atau Torah kehidupan. Makanya saya sangat sedih kalau ada orang yang menolak Yesua. Lalu kalau Yesua ditolak, pertanyaannya adalah, kita mau nyontoh prototipenya siapa? Kita mau nyontoh figur siapa di situ? Saudaraku yang terkasih, disinilah kenapa saya katakan, Yesua itu adalah Torah kehidupan. Artinya adalah
untuk kita mengerti cara menjalani Torah, ya lihatlah pola hidupnya Yesua. Paham atau tidak, saudara? Ya. Untuk kita bisa menjalani Torah, lihat pola hidupnya Yesua. Itulah Torah kehidupan. Tetapi sungguh aneh dan nyata kalau orang-orang Kristen pada umumnya mengatakan Torah tidak berlaku lagi. Lah kalau Torah tidak berlaku lagi, lalu mau nyontoh hidupnya siapa? Kalau dikatakan nyontoh hidupnya Yesua, loh, Yesua itu Torah Chaim. Kenapa disebut tidak berlaku? Jadi kalau kita mau nyontoh hidup Torah yang benar adalah lihat pola hidupnya Yesua. Dari sejak bangun tidur sampai kembali tidur malam, itulah Torah kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di sini kita melihat apa yang terjadi pada Adam itu terulang kembali di dalam kehidupan Yesua. Makanya Yesua disebut sebagai Adam kedua. Adam yang pertama itu gagal saat mendapatkan pencobaan dialog dengan si ular. Tetapi Yesua ketika dia berdialog dengan setan, dia berhasil. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat di sini bahwa kenapa Yesua disebut sebagai Adam kedua? Karena pencobaan yang ada di padang gurun itu persis sama dengan yang ada di Taman Eden. Nah, sekarang kita akan lihat, saudara, persamaan apakah antara Yesua dengan Adam. Yang pertama, saya berharap tulisan ini bisa lihat dari belakang. Adam atau Yesua itu adalah gambaran Tuhan. Jadi saya katakan bahwa Adam itu manusia Tuhan. Yesua juga manusia Tuhan. Coba kita lihat di dalam kitab Beresit pasal 1 ayat 26. Dikatakan demikian. Dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Perhatikan di situ kata manusia dalam citra kami, menurut rupa kami. Jadi Adam dijadikan Tuhan itu sudah persis sama dengan Tuhan, saudara. Persamaannya di mana? Persamaannya adalah Bapak Yahweh itu punya kuasa. Amin. Itu sebabnya ketika dia menjadikan Adam, Adam pun diberi kuasa. Sama atau tidak dengan Tuhan? Sama, saudara. Waktu Tuhan menciptakan sesuatu, dia berfirman terlebih dahulu. Jadi ketika Adam mau mengharapkan sesuatu, dia sebetulnya tinggal ngomong saja jadi. Termasuk dia bisa menyingkirkan si ular, pergi kamu dari sini, dia sebetulnya bisa. Dan bukan cuman itu, persamaan antara manusia dengan Tuhan adalah Tuhan
itu senang dipuji. Manusia senang dipuji atau tidak? Senang. Kalau ada orang yang berkata, oh saya nggak suka tuh dipuji, saya bilang bohong. Setiap manusia pasti senang kalau dia dipuji. Wah, kamu cantik deh. Orang pasti senang. Wah, kamu ganteng deh. Orang pasti senang. Wah, kamu pinter, kamu smart, cerdas. Orang senang. Karena Tuhan itu juga senang dipuji. Kemudian yang ketiga, memiliki senjata firman yang sama untuk menghadapi musuh. Coba kita lihat di Beresit 2 ayat 16 dan 17. Ini saya tunjukkan persamaannya antara Tuhan Yeshua dengan Adam. Beresit 2 ayat 16-17. Dan Yahweh Elohim memberi perintah kepada manusia dengan berfirman, dari segala pohon di taman ini, engkau sungguh boleh memakannya. Tetapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat, engkau tidak boleh memakannya. Karena pada hari engkau memakannya, engkau sungguh akan mati. Nah, di sini Tuhan berbicara kepada Adam. Nah, ini yang saya sebut dengan Torah Sebalpe, peraturan, saudara. Peraturan yang tidak tertulis. Nah, Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa Adam itu diberi perintah, diberi firman. Maka ketika dia dicobai, firman ini muncul, saudara. Tuhan memang tidak boleh kan gitu ya, firman itu muncul. Tetapi sayang, ketika si ular ngomong untuk yang kedua kalinya, dia jatuh, dia ambil buah itu, saudara. Nah, disinilah perbedaan. Ketika Adam berdialog dengan si ular, dengan kepandaian si ular mempelintir kata-kata, maka Adam jatuh dalam dosa. Sementara Yeshua, sepinter apapun setan berbicara kepadanya, dia tetap kalah. Nah, saudaraku yang terkasih, di sini kita melihat bukan cuman diberi perintah, tetapi juga diberi hak prerogatif, diberi hak dan kebebasan untuk memilih. Manusia bukan manusia robot. Manusia diberi hak dan kebebasan untuk memilih. Kemudian yang keempat, yang terakhir, Adam dicobai oleh ular dan gagal. Yeshua dicobai oleh setan dan berhasil. Ketika ular berkata, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu akan menjadi seperti Elohim. Lalu si Hawa mengeluarkan firman, saudara. Yahweh berkata bahwa kami tidak boleh memakan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat, karena pada hari aku memakannya pasti aku mati. Nah, di sini si ular kembali mengeluarkan kata-kata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi karena Tuhan itu tahu bahwa pada hari engkau memakannya kamu akan menjadi seperti Elohim. Nah, disinilah Adam jatuh, saudara. Adam dan Hawa itu jatuh. Sekarang kita melihat kesamaan percobaan itu. Yang pertama, jika engkau putra Elohim, katakanlah supaya batu-batu ini menjadi roti.
Itu di kitab Matai pasal 4 ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik kata-katanya saudara. Jika engkau putra Elohim, katakan pada batu-batu ini menjadi roti. Nah di situ ada kata kunci yaitu jika engkau putra Elohim. Nah Bapak Ibu yang terkasih, saat Yesua lapar, disinilah setan melucuti kekekalannya. Kalau kamu tidak makan roti ini, kamu pasti mati. Kira-kira begitu persamaan katanya. Dan jika Yesua menjadikan batu itu menjadi roti, berarti Yesua mengakui bahwa tanpa makanan manusia pasti mati. Adam makan buah pengetahuan itu sehingga kekekalannya hilang. Perhatikan baik-baik saudara. Ucapan setan terhadap Yesua sebetulnya dia sedang melucuti kekekalannya. Dengan kata lain, manusia bisa hidup kan karena kamu makan. Ya toh, kita hidup kan karena makan, betul gak saudara? Tetapi yang memerintahkan ini adalah setan. Dan dia katakan, coba kamu bikin batu-batu itu jadi roti. Kamu lapar toh? Saudara bayangkan, orang yang baru puasa 40 hari, 40 malam tuh laparnya kayak apa saudara? Saya pernah berpuasa 1 minggu penuh. Ya. Dan saudara tahu, waktu saya berpuasa itu melihat jumblengan WC saja itu sepertinya seger banget saudara. Dan kalau orang bilang, Pak Lukas mau gak minum itu? Mau. Bayangkan itu baru 1 minggu loh. Baru 1 minggu saja lihat jumblengan WC, ya, itu kayaknya airnya seger banget. Bukan baknya loh, di bolongannya itu saudara. Apalagi puasa 40 hari. Dan dikatakan dalam kitab suci, Yesua lapar. Di situ ada batu. Dan Yesua sanggup untuk menjadikan batu itu menjadi roti. Dan setan katakan, kamu putra Elohim bukan? Ayo, bikin batu itu jadi roti. Nah ini kalau misalnya Yesua bilang, kamu mau bukti? Aku buktikan. Hai batu, jadi roti. Saya yakin saudara, tidak ada roti di atas muka bumi ini seenak bikinannya Yesua. Saya yakin itu. Dia tinggal ambil dan makan. Dengan kata lain, dia mengakui, oh benar. Kalau manusia itu mau hidup, mesti makan roti. Tetapi saudara-saudara, di sini Yesua tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena manusia tidak akan hidup hanya karena roti, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Yahweh. Apa sih maksudnya Yesua membalas kata-kata setan tadi dengan kata-kata manusia hidup bukan hanya roti, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Yahweh. Artinya begini saudara, bisakah manusia hidup tanpa makanan? Bisa atau tidak? Kalau Yesua katakan bisa, bisa. Maksud tidak saudara? Jadi kalau ditanyakan secara alamiah, manusia bisa hidup enggak tanpa makanan? Oh enggak bisa. Manusia hidup pasti karena makanan. Tetapi kalau Yahweh berfirman, kamu akan hidup 1000 tahun lagi tanpa makanan, bisa hidup enggak?
Bisa. Nah, ini intinya, saudara. Intinya adalah Yesua tidak mau kekekalannya itu dilucuti oleh setan. Sama seperti Adam. Jelas-jelas dia sudah menyampaikan firman. Pada hari aku memakannya, pastilah aku mati. Perhatikan, pastilah aku mati. Tetapi si ular berkata apa? Sekali-kali tidak akan mati. Namun matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim. Padahal manusia itu diciptakan sudah seperti Elohim. Kan segambar dan serupa dengan Tuhan. Betul ya? Tetapi karena kelicikan si setan itu seolah-olah kamu akan menjadi seperti Elohim kalau kamu mengambil buah pengetahuan itu. Nah, akhirnya betul-betul dimakan. Akibatnya apa? Apa yang diucapkan oleh Bapak Yahweh? Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Betul-betul manusia mati tidak lebih dari 1 harinya Tuhan, saudara. Di dalam kitab Kefa dikatakan, 1 harinya Tuhan itu sama dengan 1000 tahun bagi manusia. 1 harinya Tuhan itu sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Dan manusia di atas muka bumi ini ada yang umurnya paling panjang, yaitu Metusalah. Umurnya 969 tahun. Tapi belum sampai 1000 tahun. Dan apa yang Tuhan katakan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati, terjadi benar. Tapi coba Adam pada waktu itu tidak mengambil buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, maka umurnya tidak terbatas, kekal, saudara. Itu sebabnya karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa, maka pohon kehidupan itu disingkirkan, dijaga, supaya tidak diambil oleh manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kekekalannya hilang. Tetapi ketika Yesua dicobai, dia balas kata-kata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Dengan kata lain, Yesua juga hendak berkata, kalau aku bisa menjadikan batu itu menjadi roti, karena aku putra Elohim, aku pun bisa ngomong, aku hidup 1000 tahun, itu pun pasti bisa terjadi. Sekalipun tanpa roti. Nah, ini kalau saya gambarkan di dalam kehidupan kita bikin sebuah pertanyaan sederhana. Kalau hari ini saudara tidak punya duit, apa yang terjadi? Apakah semuanya tamat? Tidak, saudara. Berapa banyak orang saat dia tidak punya duit, yang muncul ke permukaan adalah, tamatlah sudah hidup saya, mati aku. Padahal kalau Tuhan berkata, kamu tidak punya duit, tetapi kamu bisa menikmati melebihi orang yang kaya. Bisa atau tidak? Bisa saja. Nah, ini kan perbedaannya di sini, saudara. Makanya kalau saudara itu pas tidak punya duit, saudara panik. Pas kontrakan habis semuanya, kebutuhan habis, saudara panik. Apa bedanya dengan si Adam? Tetapi kalau kita kontrakan rumah habis, uang juga ya paling tinggal berapa rupiah saja. Sementara juga kita butuh sabun, odol. Ayo ucapkan seperti Yesua. Katakan bahwa hari ini aku mendapatkan banyak mujizat, dan mujizat itu pasti akan
terjadi, saudara. Kenapa? Karena keluar dari mulut kita. Apa yang kita keluarkan dari mulut itulah yang akan jadi. Makanya kita tidak perlu panik. Kenapa ada begitu banyak orang yang sekolah tidak lulus bunuh diri? Karena dia berpikir, aku nggak lulus, mati sudah hidup saya. Saya katakan, tidak harus orang sukses melalui bangku pendidikan, tidak harus orang sukses melalui sekolahan, tidak harus. Berapa banyak orang di dunia ini yang berkuasa tanpa melewati jalur pendidikan. Jadi dari poin yang pertama ini, singkirkan dari pikiran kita yang berkata deadlock, semua berakhir. Tidak ada yang berakhir. Selama kita ada bersama dengan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, pengharapan itu selalu ada. Mujizat itu selalu ada. Jadi jangan pernah takut, saudara. Kalau engkau takut, sama saja engkau dilorot kekekalanmu. Orang sudah sakit nih, lenggek-lenggek mau mati. Lalu dia putus asa dan berkata, "Duh Tuhan, wes aku tak mati hari ini aja." Padahal Tuhan bisa berkata, sekalipun kamu sakit, tetapi kalau aku katakan kamu hidup 1000 tahun lagi, kamu bisa hidup. Artinya kehidupan kita itu bukan bergantung dari siapapun, kecuali dari mulut Tuhan sendiri. Contoh yang paling gampang, Raja Hizkia. Raja Hizkia kena penyakit dan sudah divonis mati hari itu. Tetapi ketika dia berdoa menangis, Tuhan kabulkan. Tuhan katakan, aku tambahi umurmu 15 tahun. Hidup lagi tidak? Hidup. Bukan hidup lagi, tapi tetap hidup, saudara. Sekalipun sudah divonis. Jadi hari ini, tidak ada vonis deadlock bagi orang yang percaya akan firman Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Kemudian kita melihat yang berikutnya. Yang kedua yaitu percobaan kedua ya. Setan membawa ke kota suci dan ke bait suci. Waduh, setan kok bisa membawa Yesua ke bait suci ya? Artinya apa? Di tempat suci pun manusia bisa jatuh. Kejatuhan manusia itu bukan karena tempat, tetapi keinginan hati. Di dalam cerita itu dikatakan Yesua dibawa setan ke bubungan bait suci. Wah, saya bisa langsung mengambil kesimpulan. Ternyata di tempat suci pun manusia bisa jatuh, saudara. Hati-hati. Jadi jangan sampai kita sombong, ya. Karena kita sombong jadi merasa, oh aku tinggal dalam kesucian. Oh hati-hati. Di tempat suci pun setan mengintai. Di tempat suci pun setan berusaha untuk menjatuhkan manusia. Ini yang harus kita ketahui. Pencobaan yang kedua, dia katakan apa? Jika engkau anak Elohim, kembali lagi di sini. Jika engkau anak Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ya. Nah, ini setan ternyata mengutip kitab suci, saudara. Di dalam kitab Tehillim. Coba kita lihat kitab Tehillim sejenak. Kitab Tehillim pasalnya yang ke-91. Dan kita akan membaca di ayat yang ke-12. Dikatakan demikian. Mereka akan menatang engkau di tangannya supaya kakimu tidak terantuk batu. Nah, ucapan setan ini ternyata dia mengutip kitab suci, saudara. Orang yang sudah mengenal Yahweh dari yang tidak tahu namanya,
sekarang menjadi tahu. Dan itu menggenapi kitab Difre Hayamim Aleph pasal 16 ayat 8 dan Yesaya 12 ayat yang keempat, di mana di situ ada perintah dengan berkata, Hodulah Yahweh kir ubismu, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Ayo saudara, kita dulu kenal tidak nama Yahweh? Tidak. Kita mengenalnya ya sesembahan orang lain, ya. Tetapi dengan berjalannya waktu, nubuatan ini tergenapi untuk kita. Dari yang tidak kenal nama Yahweh, sekarang kita memanggil nama Yahweh. Bapak Yahweh senang atau tidak? Oh, senang sekali. Setan suka tidak? Tidak suka. Itu sebabnya, karena setan tidak suka, dia pakai cara yang rohani. Licik bukan? Dari orang yang tidak mengenal, sekarang mengenal, akhirnya apa? Dijadikan tidak lagi menyebut, melawan perintahnya, saudara. Jadi setan itu menjatuhkan kembali dengan menghapus namanya, tetapi kali ini diganti yang ketoke beryahudi banget gitu, Hashem. Saya menyampaikan materi ini, itu saya upload di YouTube. Dan saya memberitahu siapapun yang memanggil Hashem, itu berarti ketipu setan. Dari yang tidak mengenal nama Yahweh sekarang mengenal, tetapi setan tidak suka, dia coba untuk menghapusnya, tapi dengan cara yang rohani, kayaknya suci gitu loh. Yahweh itu suci, gak boleh disebut di ayate. Nah, gak boleh disebut itu mana ayatnya, saudara? Kalau saya bilang begitu, orang Yahudi atau orang yang sok Yahudi, dia akan berkata begini, loh, itu rabi-rabi Yahudi kan mengatakan ini Torah Sebalpe katanya. Lah masuk Torah Sebalpe sama Torah Sebiktaf kok bisa beda? Ane beda ya berarti Tuhannya mencela-mencele no. Iya toh? Torah Sebalpe maupun Torah Sebiktaf dan Torah Hayim itu selalu sama. Kalau orang Yahudi mengatakan tidak boleh memanggil nama Yahweh, itu dianggap Sebalpe, saya bilang itu Sebalpe yang palsu. Karena itu bertentangan dengan firman-Nya sendiri yang memerintahkan untuk memanggil namanya. Nah, ini yang penting saudara-saudara. Jadi jebakan setan itu ada di dalam kesucian atau kebenaran. Bayangin kita yang tadinya nggak ngerti apa-apa tentang nama Bapa, sekarang sudah ngerti, wah intervensi dari setan. Ojo disebut. Lah nek sekarang kita ngerti nama Yahweh lalu nyebutnya Hashem, wes balik yang lama saja. Iya toh? Sama saja tidak menyebut kok. Tidak menyebut dan mengganti itu sami mawon, sama saja. Luput dari sasaran. Karena sasaran Tuhan adalah namanya dipanggil. Nah, yang lebih parah lagi tidak mengakui Yesua sebagai Tuhan. Lebih parah lagi tidak mengakui perjanjian baru sebagai kisah dari Torah Hayim itu sendiri. Ini kan repot kalau seperti ini, saudara. Ngeri sekali, ya. Makanya saya katakan bahwa ini ada spirit dari ahli Taurat dan orang Farisi. Yang kemarin sudah saya terangkan, yang saya beri judul namaku yang baru, ya. Di sini ada nama Yod-Heh-Wahe di atas salib Yesua. Lalu orang Farisi, imam-imam berkata,
ubahlah tulisan itu dengan aku raja orang Yahudi. Pilatus bilang, tidak bisa, apa yang telah kutulis tetap tertulis. Nah, ini yang saya katakan, ada spirit setan untuk menghapus namanya. Makanya ketika ditemukan Yeshua HaNazrit wa Meleha Yehudim, orang protes dengan spirit yang sama. Ayo hilangkan wawnya. Sama kan? Ngeri saudara. Padahal waw di situ adalah merupakan hakibur atau conjunction atau kata sambung. Mau dipasangi waw atau tidak, namanya tetap Yeshua orang Nazaret, raja orang Yahudi. Tetap sama. Tetapi orang berusaha untuk mengambil huruf waw supaya tidak terbentuk nama Yahweh. Lalu apa bedanya dengan imam-imam yang minta tolong kepada Pilatus agar nama itu diganti? Jangan raja orang Yahudi, tapi aku raja orang Yahudi. Kalau ada kata aku, berarti tidak lagi menggunakan huruf waw, tidak ada lagi saudara. Tetapi menggunakan huruf alef. Nggak terbentuk dah nama Yahweh. Makanya ini saya katakan kepada saudara agar kita hati-hati. Ada spirit setan yang berusaha untuk menghapus namanya. Adam mengalami pencobaan yang sama. Ikut kata-kata ular, maka kamu akan menjadi seperti Elohim, padahal dia sudah seperti Elohim. Dan dengan kuasanya, dia sebetulnya bisa menolak ular. Dia bisa berkata, "Hei ular, pergi kamu daripadaku." Dia pergi atau tidak? Pasti pergi, karena sudah diberi kuasa kok. Tetapi karena kuasa itu tidak dipergunakan, sehingga Adam gagal. Ngeri sekali saudara. Kemudian yang berikutnya, saat manusia punya kuasa, apa yang dia lakukan? Ini bicara tentang kuasa sekarang, pencobaan yang kedua. Kalau orang punya kuasa, dia salah gunakan kuasanya. Untuk apa? Korupsi. Menyalahgunakan kekuasaannya. Sehingga kalau dia menggunakan seperti itu, maka dia pasti jatuh, saudara. Nah ini yang kita mesti hati-hati di dalam kita menjalani hidup ini. Bayangkan di tempat yang suci saja, setan masih mengintai untuk menjatuhkan kita, agar kita jatuh dalam dosa. Dengan kelicikannya dia pakai kata-kata firman. Karena setan juga paham akan firman, saudara. Kenapa? Karena sebelum manusia ada, dia sudah ada duluan. Dia lebih pintar dari kita. Tetapi kita diberi kuasa untuk menyingkirkan si setan itu. Dan ketika kita berkata, "Hei setan, pergi kamu." Setan itu pasti pergi. Nah, di sini tidak terbatas hanya bicara soal teologi ya. Termasuk kalau kita ketemu setan, kita bisa berkata, "Setan, pergi kamu." Dan setan pun pasti akan pergi. Itu sudah hukum yang ada di dunia supranatural. Ketika kita mengucapkan kata-kata, apalagi memanggil nama Yahweh, Yeshua HaMashiach, setan pasti takluk, saudara. Karena apa? Karena setan itu sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang berikutnya adalah dikatakan, "Aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku." Nah, sekarang serangan yang ketiga adalah serangan tentang keinginan mata. Bayangkan saudara, dalam keadaan lapar, Yeshua dikasih
tahu kerajaan dunia. Dan setan berkata, ayo kamu pingin sujud sekali saja. Semua kerajaan dunia aku berikan kepadamu. Sekali saja. Makanya saya heran saudara, kalau orang sudah mengenal nama Bapak Yahweh, tapi dia masih kebaktian di gereja yang memanggil nama sesembahan lain, dan dia anggap itu legal, wah itu ngeri saudara, ngeri sekali. Sedangkan kalau kita melihat di sini, Yesua disuruh sujud sekali saja, dia tidak mau kok. Makanya kalau ada orang nih ngomong begini sama saya, Pak Lukas mau nggak pimpin ibadah sekali saja dengan pola yang lama, saya akan berikan Anda uang 1 miliar. Saya akan berkata 1 miliar, 1000 triliun pun tidak akan saya lakukan. Kenapa? Karena nilai dari Bapak Yahweh itu sedemikian besar di dalam hidup saya. Pantang untuk saya memanggil nama sesembahan lain dan memberitakannya di mimbar ini, sama sekali pantangan buat saya. Lah kok ada orang yang bahkan sudah dibaptis pembaharuan tapi masih ibadah di gereja yang menyembah sesembahan lain. Apa bedanya dengan permintaan setan untuk menyembah sekali saja? Mungkin orang akan berdalih, ya kalau mereka sembah Tuhan lain ya saya panggil Yahweh dong. Oh itu kan pikiran kamu yang seperti itu. Tapi coba Anda baca di dalam kitab Devarim, ya, pasal 12 ayat 13 sampai 14. Di sana jelas Tuhan memerintahkan jangan kamu pergi ke sembarang tempat, tetapi tempat di mana nama Yahweh dimuliakan, itulah yang harus kamu datangi. Jadi jangan bikin hukum sendiri, bikin aturan sendiri. Kalau Tuhan katakan jangan kamu beribadah, ya jangan. Kecuali kalau di situ ada pujian untuk Bapak Yahweh, silakan. Jadi saudara-saudara, kita harus pahami di sini. Karena keinginan mata itu membahayakan saudara. Adam gagal. Dia menyerah pada keinginan mata. Di dalam kitab Beresit pasal 3 ayat yang kelima, saya akan bacakan untuk saudara. Beresit pasal 3 ayat yang kelima. Saya bacakan, ya. Beresit 3 ayat 5. Karena Elohim mengetahui bahwa pada saat kamu makan buah itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim, yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat. Di sini dikatakan matamu akan terbuka. Sehingga si Hawa berpikir, wow, mata yang terbuka enak banget seperti Elohim. Dia nggak tahu kalau dia dijadikan itu juga sudah seperti Elohim, saudara. Nah, keinginan mata inilah yang membuat manusia itu bisa hancur. Yesua ditunjukkan semua kerajaan dunia dan kemuliaannya hanya dengan sekali saja sujud. Semuanya beres. Saudaraku yang terkasih, kerajaan dunia dan kemuliaannya ini bicara tentang kenikmatan hidup. Berapa banyak manusia jatuh karena menginginkan kenikmatan. Yang membuat adanya kenikmatan itu ada 3 hal, yaitu harta, tahta, dan seks, saudara. Harta, tahta, dan seks adalah keinginan hidup yang banyak dicari manusia. Dan itu sebetulnya tidak salah jika didapat dengan cara yang legal. Tetapi akan menjadi salah jikalau didapat melalui cara yang ilegal. Orang membutuhkan harta, salah atau tidak?
Tidak. Orang membutuhkan kedudukan atau tahta. Salah atau tidak? Tidak. Bahkan firman Tuhan katakan kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Berarti kedudukan juga tidak salah. Apakah seks juga salah? Tidak. Yang salah itu kalau dia mendapatkan dengan cara yang ilegal. Itu yang salah. Sampai di sini paham saudara-saudara? Inilah yang disebut dengan keinginan mata. Yang berikutnya, Yesua sebagai Torah Hayim atau Torah kehidupan menjadi contoh bagaimana cara menjalankan Torah itu. Siapa bilang Torah tidak berlaku? Kalau tidak berlaku, lalu kehidupan seperti apa yang akan kita tiru? Banyak orang-orang Kristen, bahkan pendeta-pendeta yang berkata kita harus nyontoh hidupnya Yesus katanya. Tetapi kalau kita bicara tentang Torah, ditolak. Padahal Yesua itu adalah Torah Hayim, Torah kehidupan. Artinya, Yesua menjadi prototipe dari cara menjalankan Torah di dalam dunia ini, nyontoh Yesua. Paham saudara-saudara? Itulah Torah yang sesungguhnya. Yesua makan babi atau tidak? Tidak, ya kita jangan makan babi. Yesua disunat atau tidak? Disunat, ya kita juga lakukan hal yang sama. Yesua suka menghina orang atau tidak? Tidak, ya kita juga sama. Harus kita mencontoh Yesua. Itulah prototipe, ya, figur teladan kita, supaya kita memiliki kehidupan yang sejalan dengan Torah. Yaitu caranya bagaimana? Nyontoh kehidupannya Yesua, karena dialah Torah kehidupan yang dikenal dengan Torah Hayim. Sampai di sini paham, saudara-saudara? Nah, sekarang yang berikutnya, saudara. Setan membuat manusia bingung. Nah, ini yang tadi saya katakan. Pendeta bilang Torah tidak berlaku. Jangan ikuti Torah, tapi ikuti cara Yesua saja. Loh, bukankah Yesua itu memberi contoh bagaimana menjalankan Torah? Aneh kan? Pendeta katakan jangan ikuti Torah, tetapi dia terima perpuluhan. Padahal perpuluhan itu Torah. Lalu yang benar ki piye gitu loh. Aneh bukan? Nah, ini sebabnya saya katakan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus paham betul siapakah Yesua. Yesua disebut sebagai Adam kedua. Adam yang pertama sudah dikalahkan oleh setan. Adam yang kedua menang terhadap setan. Dan hari ini, jikalau kita mau mencontoh pola hidup dari Yesua HaMasiah, maka saya katakan hidupmu akan berpadanan dengan Torah. Sukses besar itu saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa.